Ceritain dong pengalaman ketemu crush di Rusia. Pengalaman ketemu. Tut tut turut tut tut turut tut 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 turut tut tut turut tut. Bagusnya begini apa gini ya? Tes 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 tes. Hi guys, I'm Risti and welcome to my channel. So basically this video will be a Q&A video because I haven't done any Q&A video before, so this will be my first time. I'm actually kind of nervous, but yeah, I will do it basically. So several days ago I uploaded a snapgram through my Instagram account that I asked if anybody has any question for me, and several people they already submitted some questions that basically I will answer in this video. And in this video I will speak in two different languages, depends on the question. If the question will be in English, then I will speak in English, but it will be in Indonesian, then I will speak in Indonesian. So make sure you guys turn on the subtitle below. You can see from the left bottom they have the CC button there, and you can turn on the English subtitle there. So yeah, let's go straight to the video. Ada yang tanya, Kak, biasanya kalau selesai potluck itu libur gak? Dan kira-kira sampai kapan gitu, Kak? Jadi buat for your information, potluck itu adalah masa persiapan bahasa gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman mau lanjut kuliah di Rusia, apalagi dengan beasiswa, teman-teman harus ada setahun persiapan bahasa dulu. Itu biasa kuliah tentang full bahasa Rusia kayak gitu. Jadi kita belajar tentang gramarnya dan kayak gitu-gitu. Nah, biasanya selesai potluck itu ada libur pastinya, yaitu kita masuk libur summer juga. Jadi setelah potluck itu sekitar Mei Juni. Setelah itu Juli Agustus teman-teman biasanya sudah libur, dan teman-teman bisa pindah ke, kalau misalkan beda kampus, biasanya teman-teman udah pada pindah kota tuh ke kampus utama. Dan sampai kapan? Pastinya sampai masuk kampus lagi, dan masuk kampus di Rusia kan 1 September, berarti sampai 1 September kayak gitu. Terus yang kedua, Kakak aslinya orang mana nih? Aku aslinya orang Surabaya, Rek. Kayak gitu. Ada yang nanya juga, kapan Kak pulang ke Indonesia? Nah, nggak tahu ya, itu pertanyaan susah untuk dijawab. Karena basically kita sekarang lagi ada di masa-masa susah ya, berhubung karena semuanya serba tertutup karena ada coronavirus. Jadi kayak belum tahu deh kapan pulang. Doakan aja ya summer ini bisa liburan ke Indo. Yang selanjutnya, ceritain dong pengalaman ketemu crush di Rusia. Pengalaman ketemu gebetan di Rusia. Aduh, bisa di skip gak ya pertanyaan ini? Bingung juga ya, karena crush pun juga gak ada gitu. Ya, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya tidak ada. Selanjutnya, apakah dalam setahun sudah bisa fasih bahasa Rusia? Apa masih ada lupa kata-kata Rusianya? Mungkin sebelum ke pertanyaan kedua, pertanyaan pertama aku bakal jawab belum bisa fasih bahasa Rusia gitu dalam 1 tahun belajar aja. Karena aku pun ngerasa bahasa Rusia aku tuh masih parah banget gitu loh. Bahkan most of the time aku di kelas masih belum paham gitu sama apa yang dosen-dosen ajarkan ya itu kan, karena perbedaan bahasa gitu. Cuman overall as time goes by itu bakal improve lah gitu pastinya, karena mau nggak mau kita pasti dipaksa untuk bisa bahasa Rusia di sini kan. Banyak banget pasti yang lupa kata-kata, bahkan kata-kata yang udah dipelajari pun juga udah langsung lupa gitu aja gitu. Kalau kita dulu waktu di persiapan bahasa belajar tenses yang pages itu ya, yang kalau misalkan kita menerima barang atau kita memberikan barang itu udah ganti kalimat itu sudah lupa semua gitu. Jadi ketika udah di kampus tuh aku udah nggak peduli lagi sama yang namanya pages itu, udah kayak lewat gitu loh, kayak karena saking memang nggak ingetnya gitu, udah kayak bablas hilang gitu aja. Jadi memang mainly sekarang yang paling important memang ngerti apa yang dikatakan dosen, kita ngomong dosen paham, itu udah menurut aku yang sekarang paling penting sih bagi aku. Karena kalau aku terlalu mikirin gramarnya harus bener semua tuh nggak bakal ngomong-ngomong kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, kesulitan apa sih yang dirasakan selama di Rusia? Kesulitannya banyak banget ya. Jadi kalau dibilang culture shock sih mungkin dari cuaca ada gitu. Kalau dari kesulitan bahasa sih mungkin yang paling signifikan, yang paling gede banget bahasa dan budaya kayak gitu. Jadi itu kesulitan yang selama ini aku alami. Apalagi kalau bahasa kan ya itu itu jadi media utama ngampus gitu kan. Ngampus tuh kan kayak tujuan utama mahasiswa gitu kan, dapat nilai bagus, lulus kayak gitu kan. Nah, sedangkan ketika bahasa ini belum fasih tuh rasanya semuanya tuh kayak terhambat gitu loh, kayak ada border yang memang kita sangat susah sekali untuk ditembus gitu kan. Cuman nggak apa-apa sih, itu bumbu-bumbu kuliah di Rusia kayak gitu. Gimana caranya beradaptasi
belajar pakai bahasa lain untuk nugasnya. Terus kalau kata-kata akademis gimana? Jujur pertama kali aku ngerasain kelas Rusia itu sangat damage-nya luar biasa, karena pertama aku nggak tahu sistem kuliah di Rusia yang sebenar-benarnya tuh belum pernah ngerasain, itu pertama. Yang kedua, bahasanya yang sangat terasa kontrasnya. Terus yang ketiga, pertemanannya yang begitu beda kayak gitu kan. Cara beradaptasi kalau dari segi belajar pakai bahasa itu pastinya kalau aku dari pertama sendiri, aku pasti translate semuanya gitu kan, entah itu ke bahasa Inggris ataupun bahasa yang kita pahami manapun itu pasti ditranslate kayak gitu, dan nggak bisa gitu kalau misalkan nggak ditranslate kayak gitu. Jadi siapkan aja translate. Kalau teman-teman ngerasa lebih paham bahasa kayak bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Dan untuk nugasnya sih pastinya aku kalau nugas, karena jurusan aku kebetulan kebanyakan hitung-hitungan, jadi tugas pun gak terlalu bermasalah. Maksud dalam artian lebih pay attention sih ke hitung-hitungannya, jadi kayak gak terlalu bermasalah untuk bahasa yang kacau gitu. Cuman kalau beberapa tugas yang memang kita harus nulis, istilahnya kayak yang ada literaturnya ya, ada bahasa Rusianya di situ, ya mau nggak mau aku harus translate gitu kan. Jadi ngerjakannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate gitu ke bahasa Rusia. Terus kata-kata akademis itu seiring berjalannya waktu kita bakal inget gitu, karena dosen berkali-kali ngomong, berkali-kali bilang, akhirnya kita oh iya ini tuh artinya ini. Jujur kadang-kadang pun aku pun ketika belum sempat browsing pun juga ngira-ngira tuh dosennya bilang apa kayak gitu kan. Setelah itu ingat beberapa kali dikatakan, aku ngerasa ini kayaknya kata-kata ini sering diucapkan, tapi aku nggak tahu apa, baru aku cari artinya di internet. Jadi kata-kata akademis itu jujur aku nggak kayak nyari kamus kata akademis gitu, enggak, tapi aku belajar dari apa yang dosen katakan kayak gitu. Cuman waktu di Podfak pun dulu sempat diajari juga beberapa kata-kata kayak di matematika, kemudian di history, di ekonomi gitu, apa aja. Nanti teman-teman bakal diajari itu juga kok kalau misalkan teman-teman kuliah di Rusia kayak gitu. Kak, kalau lulus kuliah mau kerja di Indo apa di Rusia? Gimana Saf? Yang terbaik aja. Yang terbaik aja, masih jauh guys, masih 4 tahun lagi. Kita pastinya masih sering berubah ya, belum tahu mau kerja di mana. Yang terbaik aja nanti ya, doakan. Selanjutnya, rasanya kuliah pakai full bahasa Rusia gimana Kak? Plus pas dosennya ngajar, rasanya susah gitu, maksudnya kayak memahami itu butuh ekstra banget gitu loh, dan teman-teman nggak bisa ambil porsi yang sama kayak teman-teman Rusia. Dalam artian teman-teman di sini nggak bisa punya effort yang sama dengan mereka. Teman-teman harus punya effort lebih, karena memang ya dosen menjelaskan ngikut teman-teman majority gitu kan, ngikut di kelas gitu. Kalau semuanya cepet paham ya semuanya cepet gitu, tapi kalau lambat gitu. Nah, yang nggak enaknya adalah ketika teman-teman itu teman-temannya kalian tuh cepet paham, sedangkan kita tuh lemot gitu kan, karena kita proses bahasanya dulu, nyocokin dulu dengan materi apa yang dulu kita pelajari di SMA, itu yang susah sekali gitu kan. Dan memang itu struggle tersendiri gitu. Cuman overall setelah itu pun pasti kita memang ditutup cepet gitu kan, karena ngikut teman-teman sekelas gitu. Ya rasanya susah tapi dijalani aja kayak gitu sih. Kak, pakai merek kamera apa buat ngevlog? Aku pakai Canon G7X II. Jadi kalian bisa browsing aja itu. Not gonna ask, I just hope that you will be happy for whatever you are doing in this life. Thank you so much you too. Tips berkenalan dengan orang Rusia. Tips kenal dengan orang Rusia adalah kenalan duluan. Kalau nggak kenalan duluan nggak bakal diajak kenalan kayak gitu. Karena mereka tipe orang kayak mereka nggak suka kayak SKSD kayak orang Indo. Mereka kayak mind your own business gitu. Selama kamu nggak ganggu aku, nggak ganggu kamu kayak gitu. Itu sih sejauh ini aku tahu. Cuman mostly mereka ramah-ramah sebenarnya. Mereka baik dan mereka mau bantu gitu. Jadi jangan pernah takut buat kenalan duluan sama mereka. Dan tips kenalan apa ya, mungkin kayak baik-baikin aja sih kalau menurutku. Mereka tuh sama kayak orang Indo, masa kalau kita baikin pun mereka juga bakal baik gitu sama kita. Cuman memang lebih bagusnya mereka adalah mereka nggak terlalu ikut campur urusan kita gitu aja. Terus tips packing untuk kuliah ke Rusia. Untuk packing itu pastinya kalian yang pertama harus bawa barang-barang yang penting kayak dokumen, kemudian barang elektronik yang penting kayak laptop kayak gitu. Kalau emang kalian nggak niat beli di sini laptop kayak gitu, HP kayak gitu yang harus di packing. Kemudian nggak usah bawa baju banyak-banyak. Ini bener-bener aku dulu diingetin banget sama kakak kelas aku, jangan bawa baju banyak-banyak kalau ke Rusia, karena itu nggak bakal worth it. Kalian nggak bakal pakai semua baju itu kayak gitu loh. Kalian bakal beli lagi di sini. Itu udah pasti deh.
nggak beli lagi, pasti beli lagi. Jadi bawanya secukupnya aja. Tapi banyak kan mungkin kayak kalau aku sih Indomie ya, itu Indomie paling ini sih. Kalau bumbu instan nggak terlalu signifikan. Kecap manis wajib banget karena di sini susah kecap manis, bahkan nggak ada. Terus mungkin itu sih kalau gitu. Kalau yang lainnya udah tahu kayak bumbu yang lain masih bisa dicari ya gitu loh. Jadi mungkin kayak bumbu instan, mungkin kayak kare, rendang gitu mungkin yang harus dibawa. Cuman emang kalau kalian nggak homesick itu sama makanan Indonesia, menurut aku itu nggak bakal kepake yang terlalu sering kayak gitu loh. Jadi malah daripada terlalu banyak akhirnya mubazir, mending bawain kayak kecap manis kayak gitu, kemudian bon cabe. Itu sih mungkin itu aja. Selanjutnya, gimana rasanya jadi muslim di Rusia? Kalau teman-teman lihat vlog aku kemarin lebaran atau puasa, itu jadi muslim di Rusia tidak ada masalah sama sekali. Kita bisa sholat, berpuasa normal, nggak ada diskriminasi apapun. Aku pun juga kerudungan di kampus pun semuanya oke. Jadi nggak ada masalah. Makanan pun halal ada gitu. Nggak halal tapi maksudnya nggak ada label halal pun, kita masih tetap bisa berusaha sebisa mungkin untuk menghindari makan makanan yang dilarang gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Yang penting selama kita berusaha, aku yakin Allah bakal selalu kasih jalan gitu untuk kita. Boleh share dong tips dan tahapan buat seleksi putra putri Permira. Aduh, ini mencelat sendiri ya putra putri Permira. Jadi putra putri Permira itu kan pemilihan duta siswa-siswi Indonesia di Rusia gitu, duta muda. Dan seleksinya pun seleksi administrasi. Kemudian kita disuruh bikin kayak sejenis essay kayak gitu. Terus kayak kita harus bikin itu essay itu kayak sejenis tentang like hubungan diplomat, apa sih kayak bagaimana untuk menjalin hubungan diplomatik Indonesia Rusia, intinya kayak gitu. Terus kita juga disuruh promosi tentang budaya Indonesia melalui platform media sosial kita masing-masing. Nah, terus kayak tips dan trik, sebenarnya aku ini juga nggak bisa bilang kalau aku expert, karena ini sebenarnya pertama kali aku ikut pemilihan duta kayak gini, dan ini kayak bener-bener first time experience for me, dan I still have to learn a lot from this, karena kayak banyak banget hal yang baru yang aku pelajari di sini. Tapi mungkin kalau aku harus kasih saran, yang jelas kalau aku dapat kesempatan lagi, pastinya aku bakal lebih mempersiapkan lagi gitu, karena pasti kita pertama kita percaya diri dan niat yang kuat, niat untuk konsistensi itu juga salah satu hal yang paling susah untuk seseorang punya gitu. Kemudian knowledge yang memang kita harus ada gitu, knowledge tentang nggak cuma tentang secara akademis, non akademis pun juga harus ada gitu. Dan knowledge itu pun juga bukan yang ecek-ecek gitu. Kita harus benar-benar paham tentang bagaimana tentang medan perang kita gitu. Kalau memang pemilihan duta Indonesia Rusia, berarti kita juga harus paham dong tentang situasi diplomatik Indonesia Rusia. Kemudian kita juga harus melek budaya. Intinya kayak gitu sih, intinya kayak lebih analyze lagi tentang medan perang apa yang bakal kamu nanti berkecimpung dalamnya gitu, lebih pelajari lagi. Dan pastinya jangan talk nonsense sih, kayak gitu aja. Jadi benar-benar emang harus dalemin aja gitu. The next question, when will you get a boyfriend? For real guys, why you guys always ask me something like this? Like, do I look like someone that have a boyfriend? No, I don't. If any of you think that moving abroad can bring you love, well, it can actually happen. I would say that most of the people that when abroad, they start a new life, they start to meet new people, they start to get a boyfriend, get a girlfriend. It's actually something that will happen. Like there's a lot of chances for you to get that. But in my case, I did not experience that. I mean, I didn't really pay attention to that stuff. The answer is I don't know about it, and I'm still searching for him. Kenapa jarang upload video di YouTube setelah sekian lama? Aku minta maaf banget ya, karena memang beberapa minggu belakangan ini tuh sangat hektik banget kuliah aku, dan juga sebenarnya sekarang pun aku juga lagi di masa-masa ujian. Bahkan besok pun aku ada final exam, tapi aku tetap sempetin buat bikin video. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang udah nunggu video aku, karena memang aku sedang sibuk beberapa belakangan ini dengan berbagai banyak kegiatan kampus dan juga kegiatan akademis lainnya. Tapi aku bakal selalu coba untuk update as soon as possible as I can. Jadi please wait for it. Tolong banget teman-teman buat
setia dan pantengin terus YouTube channel aku, karena kalau aku bakal selalu do my best to upload it. Selanjutnya, prepare beasiswa yang bagusan itu mulai dari kapan ya? Mulai dari, well, I will not say that aku nggak bakal bilang kalau ada apa ya, ada kata-kata terlambat, itu nggak ada menurut aku. Dan menurut aku prepare yang terbaik adalah prepare yang secepat-cepatnya ketika kita udah sadar langsung prepare gitu. Even ketika kita sekarang masih di bangku SMP pun menurut aku itu nggak ada masalah untuk prepare, karena semakin banyak kita prepare semakin kita siap kayak gitu. Jadi nggak ada menurut aku waktu yang paling tepat gitu. Yang ada adalah prepare secepat kamu bisa, kayak gitu sih menurut aku. Terus setelah lulus S1, apakah setelah lulus S1 di Rusia, apakah bisa kerja dan menetap di sana? Jawabannya untuk kerja bisa selama well, degree kita diakui dong pasti kalau di Rusia, karena kita lulusan Rusia. Dan yang jelas harus kemampuan bahasanya harus bagus sih. Kalau menetap juga bisa, kita bisa apply for residency di sini. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak bisa. Tapi memang ada prosedurnya, dan jujur aku sendiri juga kurang tahu gimana prosedurnya karena aku belum pernah apply untuk residency. Tapi kalau teman-teman tanya, itu bisa kok, jadi bisa diurus. Apalagi kalau teman-teman nikah sama orang Rusia, itu juga teman-teman juga dapat residency. Jadi nggak usah apa sih? Jadi bisa kayak gitu. Last question. Ini kayaknya ini pertanyaannya agak deep lagi sih, nggak deep sih, cuman menarik gitu. Kalau kamu lagi stres sama kuliah atau tugas menumpuk, biasanya kamu ngapain? Nah ini sebenarnya apa ya, kayak aku nggak bisa bilang kalau apa yang work di aku, apa yang bekerja di aku tuh bakal bekerja di teman-teman juga. Tapi bagi aku, ketika aku udah burn out sama kuliah dan tugas, cara menurut aku paling bagus adalah meluapkan ke burnoutan itu. Jadi kita harus mengekspresikan apa yang kita pendam gitu kan. Bisa nangis kayak gitu, tapi yang jelas aku menghindari marah-marah gitu, karena itu kayak nggak guna gitu kan marah-marah. Cuman kalau nangis menurutku adalah pelampiasan terbaik sih. Jadi kalau aku nangis tuh kadang-kadang bukan berarti aku sedih gitu, cuman kadang-kadang memang aku ngerasa kayak terlalu banyak emosi yang aku selama ini pendam kan. Nah biasanya sih kalau udah harus nangis, aku kan nggak mungkin nih nangis di dormitory gitu kan, karena ada banyak orang. Karena berhubung kampus aku tuh asrama aku tuh deket banget sama hutan, jadi kadang-kadang kayak jalan-jalan dikit ke hutan terus nangis di sana tuh sangat melegakan kayak gitu. Itu memang menurut aku sih normal fase sih, dimana kita harus kayak bener-bener pengen nangis, tapi kita nggak pengen ditenangin. Kayak ya udah kita mau nangis sampai kita ngerasa lega itu. Setelah kita ngerasa lega, go back to your life gitu kan. Mungkin biasanya kalau aku setelah nangis, aku biasa tidur dulu. Aku biasanya kayak gitu sih, jadi aku tenangin, aku tidur gitu, terus aku kayak makan sih menurut aku salah satu penyelesaian juga. Tapi kayak most of the time aku biasa nangis, tidur itu udah cukup, lebih dari cukup bagi aku. Setelah itu kita balik start lagi, kita buat lagi goals apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita selesaikan, kita balik lagi dan kita mulai lagi. Itu sih mungkin menurut aku. Nah, jadi itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman kirimkan, dan aku sangat berterima kasih sekali buat segala intention teman-teman untuk bertanya. Aku mau minta maaf juga kalau misalkan memang banyak sekali yang nge-DM untuk menanyakan berbagai hal soal beasiswa atau apapun itu, dan aku belum bisa bales karena memang lagi parah hectic banget sih sama kampus. Mungkin nanti aku bakal bisa coba bales ketika aku liburan summer ya. Jadi aku bakal coba bales satu-satu, tapi kalau memang belum bisa dan belum bisa kebales semua, teman-teman bisa nonton aja di YouTube. Itu udah aku lengkap banget kok ceritain tentang beasiswa, mulai dari aku berangkat sampai aku sampai di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di situ, nggak masalah. Aku harap video Q&A ini bisa membantu menjawab ke rasa penasaran teman-teman terkait beberapa kehidupan aku di sini dan juga studi aku atau apapun itu yang lainnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh banget nih tanya di kolom komentar, nanti bakal aku balas. Dan mungkin kalau misalkan nanti aku ada waktu juga, aku bakal bikin Q&A video yang kedua. Cuman mungkin untuk sekarang ini dulu ya, karena udah cukup banyak banget yang harus diselesaikan yang lainnya. Dan teman-teman thank you banget yang udah nemenin aku selama ini di YouTube ini. Aku harap YouTube aku bisa terus jadi inspirasi buat orang-orang, dan aku harap YouTube aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau teman-teman ada saran apapun untuk video, bisa langsung aja komen di bawah. Thank you so much and have a nice day. Dadah.
Oh ya, kalau teman-teman belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe di Risti Crispy, follow juga Instagram dan Twitter aku sudah di pojok sini. Dan itu aja mungkin. That's all. Bye bye.